One Kawan TV1. Nah, berkaitan dengan kebohongan-kebohongan itu, maka sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Azhar kan dari TPUA yang hari ini kita masih dengar upaya-upaya dari TPUA untuk mengungkap kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi, yang memang rezim Jokowi selama memimpin 10 tahun banyak sekali kebijakan-kebijakan dan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian atas itulah kita semua atau masyarakat ini mendapatkan imbasnya, seperti PPN 12%, kemudian kemiskinan yang semakin, dulu katanya ekonomi meroket, ternyata sekarang kemiskinan yang meroket. Nah, silakan Bang Azhar untuk menyampaikan paparannya. Ya, harusnya ada video. Iya, ada apa kita di sini gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pada fakta yang tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Buziruddin, kita harus sadari dalam hitungan jam ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Ada 4 bulan, ada 4 nama bulan tersebut masuk Dzulhijjah, dan barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Justru itu makanya kalau kita mendengar ada lonceng yang sangat dahsyat berbunyi itu dari kaum Nasrani. Tapi kalau ada trompet yang dibunyikan itu dari kaum Yahudi. Tapi kalau ada api yang dibuat sehingga modelnya kayak api unggun itu Majusi. Nah, itu akan terjadi malam nanti jam 12 malam, ketiganya akan dilakukan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam konsep ini diperbanyak melakukan ibadah seperti apa yang dilakukan kita ini melalui Ustaz Buziruddin, Abah Taufik, host, pembawa acara, Mas Ismail, Mas Cucu. Ini adalah ibadah, menyampaikan kepada penguasa bahwa ini kezaliman belum berhenti, ini kezaliman masih berjalan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz Ahmad Buziruddin bagaimana terkait seorang pemimpin yang ijazahnya masih bergulir, tidak jelas, belum lagi dipaksakan anaknya menabrak undang-undang. Di PKPU aturannya umur 40 tahun, tapi dia umur 36 tahun duduk menjadi pemimpin nomor 2 setelah Prabowo. Apakah sah itu? Tentu dipincang. Kalau dibilang sah dari posisi Prabowo-nya, tapi tidak sah dari posisi wakilnya. Nah, terus bagaimana kalau ada di dunia ini pemimpin yang satu, paket yang satu sah, yang wakilnya tidak sah? Ini terjadi mungkin sampai akhir kiamat di tempat Indonesia ini. Saya yakin karena tidak pernah terjadi di dunia polemik yang macam ini. Nah, inilah yang tentu refleksi di tahun ini, jangan sampai Prabowo sebagai presiden yang sah, saya tidak bicara wakilnya ya, ini jangan sampai refleksi ini menjadi bayang-bayang Jokowi. Nah, ini yang kita takutkan. Cawe-cawe tetap akan dilakukan, pertemuan-pertemuan tetap akan dilakukan, sebab ini rezim sudah sangat luar biasa menyakiti hati rakyat. Apalagi dengan tambahan sekarang 12% PPN. 12% PPN untuk siapa? Yang katanya barang mewah. Barang mewah itu apa? Tidak dirinci. Nah, tadi juga sempat disinggung batu bara, kelapa sawit yang juga triliunan. Kenapa itu pasal 12%? Begitu jahatnya negeri ini. Kalau itu tidak dibebani persentase 12% juga. Apakah itu tidak bolehkan karena itu bahan makanan? Tidak bisa. Memang berbeda bahan makanan. Jadi ini fakta yang tentu
kita amati bahwa proses-proses yang demikian ini tentu sangat menyakitkan hati rakyat yang begitu luar biasa. Dan ini Prabowo atas dasar ini harus bisa merubah karena Anda dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mengikuti jalan rakyat dalam konsep yang positif sesuai undang-undang dan Anda disumpah demi Allah saya akan menjalankan ya produklah, artinya undang-undang yang artinya semua itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau Anda berbuat begitu, maaf ya, akan binasa. Tentu ada waktu yang ditentukan oleh Allah nanti, entah kapan, Allah akan bisa. Nah maka dari itu refleksi ini mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin kita. Ayolah, jangan lakukan kezaliman terhadap rakyat, apalagi yang terjadi sekarang ini di bulan. Kita masih bergulir kok, proses gugatan yang dilakukan oleh lawyer kita, Ahmad Muslimin dan insya Allah akan gampang ya. Sidang kedua akan gampang. Harapan kita hadir Ketua Joko Widodo sama Erlangga Antoni Salim. Harapan kita hadir. Mari kita menjelaskan isi gugatan tersebut dijawab, nanti biar berkembang gitu ya. Tapi yang jelas selain daripada ini juga soal masalah legalitas jasa. Jasa ini sampai sekarang tetap bergulir, jasa palsu ini tetap bergulir sampai kapanpun karena ini menyangkut dorongan penghiburan sebuah penguasa yang ada dan rakyat benar-benar 282 juta ini dikibulin. Nah artinya apa? Artinya dibuktikan. Kalau ternyata itu ada, ya sudah alhamdulillah. Kalau memang terbukti jasa itu ada, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ini belum kita lihat aslinya kok dalam sidang, mulai dari sidang Surakarta, ya kan? Mulai sidang PM Pusat, tidak pernah ditunjukkan itu. Ya itu tahun-tahun kita ajukan itu dan sudah luar biasa bergulir itu. Bahkan yang kita gugat bukan memang Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ada DPR, ada MPR, ada KPU, ada Bawaslu, ada Menseknek, di keuangan, di pendidikan, KPU, Bawaslu, Menlu ya, termasuk rektor UGM. Tapi fakta ini kan tidak bisa menunjukkan. Padahal sederhana, kalau proses sidang itu kan sederhana, cepat. Artinya di bawah aja terakhir kita musuh profesor itu. Tapi ya juga tidak bisa membuktikan malah ribut yang ada di dalam sidang. Artinya ribut, dia menguatkan itu nanti masuk pada materi. Nah sayangnya Ketua Majelis Hakim PN itu memutus perkara antara jalan. Itu putusannya tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara nomor sekian tentang gugatan jasa palsu. Ini kan salah gila ini. Mau mana? Mau ngadu? Mau mana? Jelaskan kalau memang dia tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan siapa? Apa aduan yang punya kewenangan? Nah ini masalah juga. Jadi terus terang aja refleksi ini Pak Prabowo, Anda sebagai presiden harus bisa membuktikan bahwa Anda berupaya. Artinya kembali tadi disinggung juga soal memaafkan, berobat kepada koruptor. Ya saya kira itu salah kaprah. Dan malah cenderung Anda menghalangi penyidikan. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki sebuah nama amaluddin yang disampaikan kepada publik secara luas bahwa koruptor para maling kata Anda itu maafkan yang penting kembalikan, itu menghalangi penyidikan. Padahal koruptor itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia menggarong uang-uang rakyat, uang-uang yang benar-benar rakyat membayar pajak dengan keringat baik dingin maupun panas mereka mencari, tapi digarong oleh koruptor. Anda mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut para maling-maling, terus Anda bertobat. Ini ya berarti Anda sudah melakukan niat menghalangi penyidikan. Ya, obstruction of justice. Jadi Anda sudah mau menghilangkan itu dengan jalan menghalang-halangi karena
Anda seorang legalitas presiden, dan itu tidak benar, dan itu juga berbahaya. Dan omongan itu tidak memiliki legalitas secara hukum, justru membuat kisruh kepada rakyat bahwa semua koruptor yang dilakukan, kalau jumlah ada 8.000, 10.000 orang, per satu orang 1 triliun, sudah 10.000 triliun misalnya, bisa dikembalikan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Nah, siapa yang bisa menjamin mengkalkulasi satu orang itu yang aslinya korupsi 100 miliar untuk mengembalikan 50 miliar? Itu clear. Ini yang nyata-nyata berbahaya. Saya kira butuh juga, kalau DPR sudah kita nggak menganggap lah, DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa kok, mau komisi 6, mau komisi 3, nggak bisa apa-apa, mau komisi yang lain juga. Justru kami ini yang mengkritisi pemerintah secara tegas tanpa ada bayaran, tanpa ada dibayar, tanpa ada sponsor. Kita bawa sendiri makanan, minuman, berkumpul, saling kenyang dengan makanan-makanan jajanan ya biasa-biasa ini pasar. Tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan, Allah tahu, malaikat tahu, dan ingat sebaliknya, Allah juga tahu, malaikat tahu atas apa yang dilakukan oleh Anda menggolimi rakyat, Anda berkhianat kepada rakyat, maka Anda akan gelisah seumur hidupnya. Dan pasti istidroj itu ada, tidak main-main, karena itu diatur di Al-Quran, dan tidak main-main. Maka sekali lagi saya kira yang sampai Anda memaksakan bahasa, memaafkan, suruh tobat, itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazarkan atas pemaparannya terkait refleksi akhir tahun pada hari ini. One Kawan TV 1